Mungkin banyak di antara kalian yang tidak peduli dengan demokrasi, politik, ekonomi, dan problematika yang ada di negeri ini. Tapi kita tinggal di negara yang sama gitu ya, yaitu Indonesia. Aku jadi teringat pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh orang-orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pertanyaan yang mungkin sampai saat ini belum juga bisa dijawab. Pertanyaan itu adalah, kapan sih Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang maju dan sejahtera? So what do you think? Tanpa kita sadari, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, ekonomi dunia yang dulunya berpusat di belahan bumi barat, kini mulai bergeser ke arah timur. Kita lihat saja bagaimana negara Singapura, Jepang, Korea, yang menjadi sebuah negara yang begitu adidaya. Mungkin pembahasannya agak terlalu berat. Mari kita mencoba menyederhanakannya dari apa yang dekat dengan kita. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini kita tengah memasuki era millennials, era di mana generasi yang lahir dari rentang tahun 90-an hingga tahun 2000 menjadi kaum yang mendominasi populasi negara ini. Kamu, iya kamu, para millennials yang tidak pernah jauh dari layar smartphone, generasi yang katanya narsis abis, generasi yang gila sama gadget, generasi yang katanya berpendidikan tapi masih banyak yang pengangguran, dan generasi yang kabarnya bisa mati jika tidak ada koneksi internet. Tahukah kalian bahwa pada tahun 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun? Dan tahukah kalian bahwa pada masa itu adalah puncak di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi, yaitu 70% dari jumlah populasinya adalah orang-orang seperti kalian, para kaum millennials, yaitu penduduk yang memasuki usia produktif yang karakternya sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalian adalah unik. Oleh karena itu, pada 100 tahun Indonesia nanti, generasi millennials akan sangat-sangat menentukan wajah Indonesia. Buruknya mereka adalah hancurnya Indonesia, dan baiknya mereka adalah pesatnya kemajuan Indonesia. Mereka lah yang telah menjadi pemerintah, pengambil kebijakan, pelaku politik, pemilik perusahaan, serta pemeran utama bagi industri di bidang budaya, seni, kuliner, musik, film, fashion, dan media entertainment. Intinya adalah akan ada banyak lini-lini kosong yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dan akan ditempati oleh orang-orang baru dari kalangan millennials, di mana telunjuk mereka sangat berpengaruh terhadap perubahan besar-besaran yang akan terjadi di Indonesia. Belajar dari Korea Selatan yang pada tahun 50-an termasuk ke dalam jajaran negara miskin di dunia. Siapa yang sangka saat ini mereka berubah menjadi negara adidaya dengan industri yang maju di Asia. Kalau kita flashback pertumbuhan ekonomi Korea, tidak lepas mereka dari pertumbuhan industri kreatifnya. Industri kreatif yang mencuri perhatian dunia. Kalau dulu, budaya populer hanya melulu tentang Hollywood yang merambah pasar negara-negara berkembang, tapi sekarang, Korea menjelma dengan industri kreatif budaya pop yang kulturnya mampu menarik perhatian masyarakat global. Bahkan Korea mampu menjadikan industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi negaranya. Now let's see Indonesia. Saat ini Indonesia punya anak-anak muda yang kreatif. Tapi kenapa Indonesia belum juga bisa mampu menyebarkan produk-produk budaya seperti halnya negara lain? Mungkin jawabannya adalah Indonesia punya anak-anak muda yang kreatif, tapi jumlah mereka tidaklah banyak. Ya, memang tidak banyak. Jumlah mereka tidak sebanding dengan mayoritas anak muda yang masih sangat-sangat konsumtif. Saat ini ada 16 subsektor industri kreatif yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu di antaranya adalah industri musik, fashion, film, game, seni, kuliner, dan masih banyak lagi. Aku sih yakin, di 100 tahun Indonesia nanti, nggak bakal bisa maju kalau yang bermain di industri kreatif bukan kalian. Jadi jika ingin melihat Indonesia menjadi adidaya, maka kalianlah yang harus terlibat. Kalian yang harus menjelma menjadi motor yang menggerakkan sektor-sektor ini supaya mampu go viral. Bukan hanya di negara sendiri, tapi juga di negara lain. Posisi strategis kalian yang pada masa itu menjadi sosok pemimpin, pengambil kebijakan, pelaku usaha, pemilik industri yang akan sangat membantu Indonesia untuk meraih masa keemasannya. Kalau Korea aja bisa, aku yakin suatu saat nanti Indonesia juga pasti bisa. Dan itu sangat mungkin terjadi di 100 tahun Indonesia, atau bahkan mungkin kurang. Aku optimis bahwa kaum millennials akan membawa Indonesia pada babak-babak yang baru. Mereka lah harta karun Indonesia yang sebenarnya, yang akan sangat menentukan wajah Indonesia di usia yang 100 tahunnya.